Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat OIB. Nah, kami ini sedang di Observatorium Falak. Nah, perkenalkan saya Haryadi, tim peneliti, dan rekan saya Saya Muhammad Zidan Syuhada. dari mana? Mas Dimas? Mas Zidan. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera, program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan yang membahas berkaitan dengan benda-benda langit dan semacamnya. Nah, baik nih, jadi kita kedatangan mahasiswa dari ITERA. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan. Jadi sebelum mempraktekkan alat-alat yang ada di sini, kita kasih tahu dulu nih. Hari ini untuk informasi adalah sebuah fenomena. Apa itu Bang? Fenomenanya Bang? Tahu nggak Bang? Fenomena apa itu ya, Bang? Nah, fenomena yang terjadi hari ini adalah momen rasul kiblat, yaitu momen saat matahari itu berada tepat di atas Ka'bah. Jadi kebetulan kita nih kedapatan matahari. Nah, bukan hanya kita aja, seluruh Indonesia yang kebagian cahaya matahari bisa menggunakan momen ini untuk mengkoreksi, memverifikasi, dan juga mencari arah kiblat. Jadi kalau kawan-kawan misalnya nggak yakin masjid atau rumah ibadah atau rumah kalian nggak sesuai arah kiblatnya, bisa gunakan momen ini. Jadi momennya terjadi pada tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli. Waktunya nanti, yaitu jam 16:27 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah tinggal ditambah 1 jam aja. Jadi kita ada punya beberapa alat. Sebelum ke alat tadi, saya ingin sampaikan sedikit. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita lihat dari posisi benda langitnya, yaitu matahari sendiri, matahari berada di atas Ka'bah. Jadi lintang Ka'bah itu berada pada 21 derajat 25 menit. Nah, matahari kita pada hari ini tanggal 15 Juli dan besok hari pada tanggal 16 Juli akan berada pada nilai deklinasi yang sama dengan lintang Ka'bah, sehingga bisa terjadilah fenomena tadi itu Bang. Jadi mataharinya tepat berada di atas Ka'bah, bukan hanya di kota Mekah saja, sehingga segala benda yang memiliki bayangan, benda tegak lah khususnya, benda tegak yang menghasilkan bayangan matahari, kita lihat kemana arah bayangannya menuju ke arah matahari, maka ke sana adalah arah kiblat yang paling akurat. Keakuratannya bisa sampai 99%. Kenapa saya bilang 99%? Ya 100% itu hanya pemilik Allah saja. Milik Allah. Iya. Berarti ini bisa dikatakan hari ini dan besok hari yang spesial ya, Bang? Ya, tentu saja. Tentunya untuk pengamatan kiblat dan ibadah kita juga. Benar. Jadi agar kita yakin arah kiblatnya sudah sesuai. Kadang kan benar nggak nih arah kiblatnya sesuai apa enggak? Kadang kita cek pakai handphone, masih kurang miring atau seperti apa. Maka pakai momen ini kita bisa pakai. Nanti kalau ada jendela yang cahaya mataharinya masuk nih, kita bisa lihat arah cahayanya, nggak harus bayangannya saja. Nah, ini ada beberapa alat yang menggunakan bayangan matahari, kecuali yang ini, satu teodolit menggunakan arah mataharinya saja, seperti itu. Nah, ini kita selagi menunggu momennya, salah satu kekurangannya sih harus ada mataharinya gitu aja Bang. Tentunya. Jadi walaupun kondisinya langitnya berawan seperti ini, kita harus tunggu dulu sampai momen waktunya itu terjadi. Nah, kira-kira dari waktunya itu terjadi, apakah ada jeda waktunya? Berapa menit misalnya yang harus kita tunggu? Biasanya karena pergerakan matahari ini juga sekitar 1 derajatnya sampai durasinya menghabiskan waktu 4 menit, maka kita harus yakin bahwa dalam durasi 4 menit itu, 4 menit misalnya ya sebelum 16:27 dan 4 menit setelah 16:27 tadi, bisa kita gunakan untuk memverifikasinya, karena itu sudah menghadap ke arahnya yang cukup akurat lah gitu, walaupun dia tidak serong. Jadi cukup berada di atas Ka'bah ya? Ya, dia tidak akan jauh sekitar 1-2 derajat jauh, tidak, tapi sudah menghadap cukuplah seperti itu. Dan itu bisa kita anggap sebagai ini udah pas nih, ini arah kiblat kita. Ya, kita bisa verifikasi dan evaluasi apakah tempat kita sholat arahnya sudah tepat atau belum. Nah, kebetulan di Kota Medan masih ketutup awan nih Bang, jadi kita masih menunggu juga momennya. Kita ingin memperkenalkan beberapa alat juga lain nih Bang.
Jadi sebelum ke alat yang ini, kita tunjukkan dulu ke alat-alat yang ada di sebelah sini. Mungkin bisa dilihat poin-poin dari alat ini sepertinya butuh bayangan dari matahari ya. Ya, semuanya ada genomonnya ataupun ada jarumnya. Di salah satunya misalnya seperti ini namanya jam bencet. Ada jarumnya untuk menunjukkan posisi waktu, dan di sini juga ada arah kiblatnya. Jadi kalau bayangannya jatuh ke posisi garis arah kiblat, maka dia akan menunjukkan bahwa hari ini adalah momen rasul kiblatnya dan kesanalah arah kiblatnya. Nah, yang kedua di sini juga menggunakan jarum. Nah, di sini alatnya namanya Mizuala Qibla Finder. Jadi Mizuala Qibla Finder ini merupakan sebuah produk kembangan tokoh Indonesia namanya Pak Hendro Setianto. Jadi beliau mengembangkan genomon yang diberikan sistem azimutal dan perhitungannya sehingga bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Jadi tidak hanya saat fenomena ini saja. Nah, kita menggunakan alatnya ini untuk melihat apakah benar nanti bayangan kiblatnya sesuai dengan yang kita telah perhitungkan sebelumnya, sudah kita siapkan. Jadi kita bandingkan nanti antara bayangan dan perhitungan kalkulasinya, apakah sudah akurat apa tidak. Memang sebelumnya sudah kami coba sih, sudah akurat gitu. Tapi hanya ingin menunjukkan nih teman-teman, menunjukkan untuk bahwa cross check kembali ya, ya. meng-cross check kembali. Ini salah satu alat yang bisa kita gunakan juga. Nah, lalu di sini ini ada nih gantungan. Ini sebenarnya bukan gantungan. Ini salah satu alat yang free cost kita bilang gitu ya. Low cost lah, low cost. Jadi low cost ini maksudnya biayanya rendah. Jadi kita cukup butuh benang yang digantung dengan pemberat. Jadi benang bandul lah seperti itu. Jadi sini ada namanya tiang Rasul Kiblat kalau bahasa kami. Rasul Kiblat. Jadi sebenarnya tiangnya berbentuk miring, diberi benang pemberat. Nanti dilihat kemana arah bayangan yang terjadi nih Bang. Jadi biasanya karena mataharinya sebelah sana, nanti akan ada bayangan dari benang dan pemberat, maka akan terlihatlah ke arah sana, arah kiblat kita, seperti itu. Apakah itu perlu koreksi lagi atau sudah pas itu? Kalau menurut perhitungan kami ataupun menurut informasi yang kami dapatkan, insya Allah sudah pas, asalkan nggak goyang-goyang kena angin seperti ini. Benar. Ya, karena sebuah tali yang diberi pemberat, dia pasti biasanya sudah lurus, lurus apa namanya gitu Bang ya? Lurus vertikal ya, tegak lurus bumi. Berbeda dengan tiang yang kita rasa tegak gitu. Walaupun kita lihat tegak, belum tentu dia lurus tidaknya. Tapi kalau benda yang lagi berangin ya. Ya, maka salah satunya harus kita pastikan anginnya atau pemberatnya sudah cukup memastikan benangnya lurus gitu. Benar, oke. Tidak bergoyang. Nah, lalu di sini juga ada alat. Di sini ada alat kembangan juga. Apa ini? Jadi ada alat kembangan OIF namanya Al-Mawaqit Asyams. Jadi di sini ada gabungan beberapa instrumen, ada jam mataharinya, ada penanda waktu zuhur, asar. Nah, di sini juga diberikan arah kiblatnya. Sehingga konsepnya hampir sama dengan Mizuala Qibla Finder, tapi kita tambahkan saja beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Wah, seperti 3 in 1 gitu ya? Iya, lebih dari 3 in 1. Mungkin ada 5 in 1 di sini, 5 in 1? Iya. Nah, nanti kita akan verifikasi juga antara arah kiblatnya yang dilakukan secara perhitungan juga dengan fenomena hari ini juga, seperti itu. Lalu yang mana lagi nih Bang? Mau kita perkenalkan? Wah, ini cukup menarik nih dari gambarnya sih Bang. Nih ada gambar dan ini cukup monoton. Mungkin bisa dijelaskan. Dan ini ada laser ya? Iya. Jadi yang di sini namanya Kiblat Tracker. Jadi Kiblat Tracker ini juga kembangan dari tokoh Jogja, tepatnya dari tim Rukyatul Hilal Indonesia. Jadi kalau yang alat-alat di sini menggunakan cahaya matahari, kalau Kiblat Tracker ini bisa menggunakan benda langit seperti bintang, bulan, dan terutama benda langit malam. Kalau yang saya sempat baca dan diskusikan sama tokohnya seperti itu. Jadi kalau yang lain ini banyak membutuhkan cahaya matahari seperti fenomena hari ini, nah yang ini bisa dilakukan kapan saja. Disinilah gunanya laser tadi. Kalau laser tinggal kita arahkan ke benda langitnya, lalu kita dapatkan data epimerisnya yang kita cocokkan ke arah kiblatnya. Nah, tadi kami sudah coba menggunakan proyeksi matahari saja, karena kan laser kalah nih terangnya sama cahaya matahari kan. Kita pakai proyeksi,
lalu kita kalkulasikan kembali. Nanti kita verifikasi apakah perhitungan kita sudah sesuai dengan arah kiblat tadi. Jadi kita bisa mencari tahu apa nih errornya. Error dari perhitungan kita, bukan perhitungan mereka-mereka inilah gitu ya. Karena perhitungan itu pasti sudah sesuai. Tapi apa yang terjadi errornya, apa human errornya seperti apa, itu yang ingin kita kaji. Seperti itu, Bang. Nah, kalau yang ini satu lagi namanya Istiwa Ain. Jadi ini produk kembangan juga satu lagi dari tokoh ilmu falak Indonesia, namanya Pak Slamet Hambali. Jadi beliau berada di UIN Wali Songo. Beliau tokoh falak yang salah satu mengembangkan alat pengukur kiblat juga. Sama konsepnya juga hampir sama dengan perhitungan data matahari juga karena menggunakan gnomon. Nanti kita akan verifikasi juga kembali seperti apa. Nah, di sini selanjutnya ada lagi, Bang, yang tidak menggunakan gnomon. Wah, ini. Nah, di sini yang sering kita jumpai ataupun dipakai masa lalu, namanya kompas kiblat. Kompas kiblat. Kompas kiblat ini Gimana tuh, Bang? juga kembangan. Kembangan kalau di sini kami dapatkan dari Rukyatul Hilal Indonesia. Tim RHI membesarkan bidang bagian kompasnya sehingga kita bisa lihat lebih akurat lagi dan juga diletakkan nilai-nilai azimut kiblat dari kota-kota besar di Indonesia. Nah, kita akan dapatkan atau kita bandingkan seberapa perbedaan antara kiblat dari kompas sama kiblat yang terjadi saat fenomena Rasul Kiblat nanti nih, Bang. Jadi kita akan coba verifikasi juga nanti seperti itu. Wah. Nah, kalau tadi sudah menggunakan instrumen yang diletak di bawah, nah ini adalah instrumen lain, Bang, yang sering kami gunakan. Wah, apa ini namanya, Bang? Nah, ini namanya teodolit. Jadi teodolit ini sendiri biasanya digunakan oleh bagian tim teknik sipil, baik itu teknik sipil di lapangan yang membangun jalan, membangun bangunan dan untuk sebagainya. Pemetaan gitu ya? Pemetaan, ya. Dan ini disalahgunakan. Hah? Disalahgunakan? Alat kayak gini juga bisa disalahgunakan? Ya, disalahgunakan oleh orang-orang falak. Hah? Untuk yang sering digunakan untuk menentukan arah kiblat. Oh, berarti bukan konotasi negatif ya? Ya, konotasinya tidak negatif. Tapi salah gunakannya bukan fungsinya untuk mengukur jalan, mengukur kelurusan benda, tapi mengukur arah kiblat. Karena di sini sudah ada fiturnya menunjukkan berapa kemiringan teropongnya sampai dia kesatuan menit busur dan detik busur. Juga ada perhitungannya sehingga akurasi arah kiblat yang kita dapatkan bisa lebih akurat daripada alat-alat yang masih manual seperti ini. Kalau manual kan ya satu derajatnya, yang setengah derajatnya kita bisa saja error tadi. Seperti saya sampaikan, ada human errornya, baik itu masih belum merata atau ada anginnya, masih kesenggol dan sebagainya. Atau ini terlihat seperti miring gitu ya? Ya, kalau menurut saya lurus, belum tentu lurus gitu kan. Apakah memang lantainya miring dan sebagainya, itu tadi saya bilang human errornya yang bisa terjadi. Kalau perhitungannya pasti benar. Berarti ini bisa dikatakan lebih advance dari yang ini semua gitu. Ya, untuk saat ini yang paling advance daripada beberapa alat yang di bawah ini adalah teodolit. Jadi sebelumnya ada pernah belajar atau menggunakan teodolit ini apa? Bang Zidan? Mungkin saya pernah lihat teodolitnya, tapi beberapa hal saya tidak diizinkan, mungkin karena bukan ranah saya sebelumnya. Tapi kalau di sini saya bisa mencoba, kira-kira bagaimana itu, Bang, tutorialnya? Nah, mungkin tutorial singkatnya, kita cek dulu jam ya. Kita jangan sampai kelewatan waktunya. Sekarang jam 16.24, jadi masih ada 3 menit lagi sebelum fenomenanya terjadi. Nah, mungkin kita bisa sedikit menyampaikan ataupun menjelaskan kepada Bang Zidan. Nah, yang pertama kita menggunakan teropongnya untuk mendapatkan cahaya. Nah, cahaya di sini kita menggunakan cahaya matahari. Jadi ada beberapa trik yang bisa digunakan. Kita ambil proyeksi mataharinya. Nah, di sini kalau tidak ada bayangannya, biasanya teropongnya sudah menghadap ke arah matahari. Oke, ini kita lihat proyeksinya. Jangan diintip ya, Bang ya. Oh, karena dia berbahaya. Dia akan menghadap ke arah posisi matahari langsung, sehingga akan terjadi pemfokusan titik cahaya yang bisa membakar. Nah, nanti ketika teropongnya sudah menghadap ke arah
matahari seperti ini. Mm-mm. Akan ada proyeksinya di belakang. Nanti kita hitung pada waktu sekarang 16:25 berapa nilai azimut mataharinya. Nah, ketika kita dapat nilai azimut mataharinya, kita input nilai azimut matahari tersebut ke dalam theodolit ini. Oke. Nah, kalau dia biasanya menggunakan sistem azimutal, kita reverse, kita ganti ke nilai anti azimutalnya. Jadi kita putar sejauh nilai azimutnya. Nah, karena sekarang sekitar 291-an gitu ya, karena mau mendekati arah kiblat kita geser saja ke sejauh 291 derajat. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nilai 291 derajat azimut dari matahari tadi, ketika kita inputkan ke theodolit ini, dia akan menghadap ke arah utara sejati. Ke utara sejati. Ya, nilai ini adalah utara sejati dari tempat kita. Nah, bedanya utara sejati dengan utara magnetik, utara sejati itu menghadap ke titik 90 derajat perkiraan bumi bulatnya. Nah, sedangkan utara magnetiknya dia tidak menghadap ke nilai utara pastinya. Kalau kita baca di beberapa titik ada, kalau sekarang di daerah Siberia kalau nggak salah itu titik magnetik bumi itu agak ada pergeseran miring ya? sedikit ya. Yang menyebabkan kemiringan tuh kenapa itu, Pak? Kok bisa tidak sesuai gitu? Nah, menurut yang saya baca itu karena bumi berotasi. Ketika bumi berotasi ada unsur-unsur logam di dalam buminya menghasilkan medan energi magnetik yang keluar dari titik utara. Oh. Nah, keluarnya tidak pada kutub buminya, melainkan beberapa agak miring saja gitu. Kawasan di sekitarnya. Iya. Nah, hal itu terjadi mungkin karena memang bumi kita tidak berputar miring seperti perhitungan kita. Itu kan perhitungannya kan bulat yang 23,5 derajat itu. Nah, bisa saja agak tidak senilai itu, sehingga makanya ada pergeseran daripada titik rotasi bumi kita ataupun perputaran magnetiknya. Oh, oke. Nah, kita kembali ke sini. Setelah kita dapatkan posisi utara sejati, lalu kita masukkan nilai azimut kiblat tempat kita. Karena kita di Kota Medan, nilai azimut kiblat Kota Medan sebesar 292 derajat 46 menit. 292 derajat 46 menit. Ya. Nah, ini kita putar berdasarkan sistem azimut dari utara ke timur, selatan, ke barat sampai dia ke nilai 292 derajat 46 menit. Nah, biasanya arah inilah yang kita gunakan baik itu ke dalam masjid, musola, rumah ataupun perkantoran. Inilah arah kiblatnya yang kita gunakan dalam perhitungannya. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa step yang kita lompati, ya. Tapi proseduralnya seperti itu, Bang. Jadi bisa dikatakan kita nggak bisa langsung bilang arah kiblat kita tuh barat. Jadi nggak pas barat, mungkin agak sedikit miring ya. Iya, sebenarnya miring. Kalau barat kita nilainya 270 derajat, nah berdasarkan nilai azimut kita, berarti kita geser sejauh 22 derajat, 22,8 derajat ataupun 22 derajat 46 menit ke arah utara. Jadi dari barat serong ke kanan 22 derajat. Iya, seperti itu. Oh, oke. Mungkin kita bisa cek lagi jamnya. Sekarang sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya ini. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, matahari kita sedikit tertutup awan. Nah, sehingga jika kawan-kawan bisa lihat dari sini, di bagian lantai ada bayangannya sebenarnya sedikit. Jadi cukup bayangannya tipis. Di arah sini cukup tipis. Ketika dia jatuh di bagian kompas kiblat, terlihat beberapa sedikit berbeda. Ini kalau dari sini sudah hilang lagi. Saya nggak bisa pastikan berapa. Mungkin nanti kita bisa coba ketika ada cahaya mataharinya lagi. Nah, mungkin kita bisa yang ke sebelah sini. Ini kelihatan nggak bayangannya, Bang? Nggak kelihatan juga ya. Wah, sedikit tipis nih, Bang. Nah, kita juga nggak ada bayangan, sehingga kesulitan seperti itulah yang terjadi. Tapi sekarang masih dalam waktu yang masih bisa kita gunakan. Tadi kan seperti yang saya sampaikan, masih 4 menit. 4 menit dari pukul 16:27. Jadi kemungkinan kita sampai 16.31 ya, Bang? Iya. Nanti kalau sudah 16:31, kalau bisa jangan kita pastikan, jangan kita gunakan sebagai panduan, tapi kita boleh lihat untuk arah mempermudah kita saja gitu. Sebagai sarana edukasi, kurang lebih seperti itu. Karena kan misalnya, nanti ketika jam 16.30
baru ada cahayanya masuk ke dalam kamar nih dari jendela, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya ada 16.40 ada cahaya, nah itu nggak boleh kita gunakan sebagai panduan arah benarnya, tapi untuk arah kiblatnya saja boleh. Karena kan nggak mungkin kita pastikan akurat juga untuk dalam ruangan seperti itu kan. Tentu. Tapi seperti tadi untuk membantu kita memudahkan saja. Nah mungkin ini sudah ada sedikit. Ya. Wah nggak terlalu kelihatan bang ya. Nah ini mungkin bisa diperhatikan. Di sini bayangannya jatuh tepat di garis berwarna biru. Nah berarti perhitungan untuk alat ini sudah bisa dibilang cukup akurat, sudah sesuai. Nah yang di sini juga seperti itu, ada bayangannya. Sama. Juga sudah cukup oke. Nah yang di sini juga, sini nggak kelihatan ya. Oh ya, di sini ada bayangannya jatuh pada garisnya. Di sini ada garis arah kiblat, sudah sesuai juga. Yang di sini, nah yang ini karena nggak ada bandulnya, jadi kita sebenarnya sih bisa kita gunakan. Tapi di sini juga dari sana nggak kelihatan. Kalau dari posisi benang yang ada di sini sudah sama, sudah hampir samalah dengan posisi mataharinya. Mungkin kenapa agak berbeda nih bang? Karena waktunya udah nggak masuk nih, udah lewat dari waktunya tadi, ya kan bang? Nah sama juga yang di sini juga istiwa ain, bayangannya sudah agak bergeser sehingga ya sebenarnya tadi sudah pas gitu ketika momennya, seharusnya sudah pas, tapi karena sudah melewati waktunya sudah agak bergeser. Berarti ini kan ketika mataharinya dari sana menghasilkan bayangan di sini, terus kita tarik garis lurus gitu ya bang? Ya, kita bisa tarik ke depan atau dari posisi bandulnya tarik ke belakang searah dengan bayangan. Tapi lebih mudahnya kita bisa tarik benangnya. Nah ini karena sudah bergeser nggak apa-apa, kita sesuaikan sama bayangannya saja. Jadi tiang tegaknya tarik ke arah bayangan ke belakang seperti ini. Oke. Nah maka arah kiblatnya kalau kita dari belakang, ya mungkin bisa saya geser sedikit. Nah ketika kita berada di belakang garis, kita menghadap ke arah matahari sebelah sana, maka inilah arah kiblat yang akurat itu tadi. Nah seperti itulah kira-kira kawan-kawan. Nanti besok juga masih bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti mau nyoba, bisa siapkan alat-alat yang salah satunya aja, jangan dikumpulkan semua ya. Kalau ngumpulin semua capek juga nih ngumpulinnya. Karena fungsinya kurang lebih sama. Ya, fungsinya hampir sama. Jadi ada yang paling mudah tadi menggunakan tiang rasul kiblat seperti ini. Jadi kalau ada tiang tegak, boleh gunakan seperti yang di sini juga, Mizwala Kiblat Finder. Kalau ada bisa mencetak bagian busur derajatnya, bisa menjadi seperti Al-Mawaqit tadi. Jadi kita bisa lihat berapa nilai azimut kiblatnya. Kalau punya lebih lagi, bisa menggunakan seperti istiwa ain. Kalau nggak ada tiang tegak, bisa pakai kompas handphone, bisa diverifikasi juga. Sama nggak nanti bayangan yang jatuh itu sama arah kiblat yang ada di handphone kita. Karena handphone kita biasanya nilainya itu nilai utara magnetik bang. Karena kompas magnetik sama handphone kita sama-sama menggunakan utara magnetik. Pasti bisa dipastikan arah kiblat handphone agak berbeda sama arah kiblat ketika momen rasul kiblat ini. Nah kalau menggunakan teodolit, insya Allah sudah sama karena menggunakan data epimeris matahari. Jadi tidak perlu menunggu bayangan-bayangan ini ya Pak? Ya, tidak perlu menunggu bayangan-bayangan ini terbentuk. Jadi tunggu mataharinya muncul pada waktu kapan saja, bisa kita verifikasi seperti itu. Nah yang satu ini lagi tadi, ini karena tidak ada bandulnya, karena tidak ada genomon ataupun tiang tegaknya, ya kita bisa kapan saja? Bisa saja, kapan saat malam hari bisa saja. Sebenarnya bisa menggunakan proyeksinya tadi, tapi ketika genomonnya di samping, ya nggak kelihatan juga gitu kan arahnya tadi. Gimana bang? Agak menambah wawasan sedikit nih. Wah menarik ini. Jadi menambah wawasan saya bahwa saya kira kiblat itu kita tuh semuanya butuh matahari gitu bang. Ternyata ini ada alat yang juga
kita bisa ngamati waktu malam hari. Ya, Dan juga ini memanfaatkan yang sudah lebih advance gitu, teodolit. Yang kasarnya kita salah gunakan ini Iya. dari anak sipil nih atau dari geomatika atau semacamnya. Jadi kita memanfaatkan ini untuk mengamati dan menentukan kiblat di mana kita berada. Kurang lebih seperti itu. jadi anak sipil jangan sakit hati ya kalau alat-alat teodolit ini kami salah gunakan untuk mengukur arah kiblat. Jadi bukan hanya arah kiblat nih Bang, sebenarnya hilal juga bisa. Hilal juga bisa. Ya, karena kita bisa input data hilal tersebut. Seperti halnya matahari punya data epimeris, bulan itu juga bisa. Bulan juga memiliki Ya, itu. tinggal kita input berapa azimut kiblat pada saat matahari terbenam. Di sini juga ada berapa ketinggiannya. Tinggal kita letakkan sehingga kita bisa proyeksikan ataupun ketika momen matahari terbenam kita bisa intip langsung apakah kiblat dapat terlihat dari teodolit ini sesuai dengan data hisab tersebut. Wah, menarik banget nih ya Bang. Jadi teman-teman, kira-kira beginilah kita bagaimana mengetahui kiblat dari Kota Medan maupun di mana saja menggunakan matahari, benar kan Bang? Iya. Mungkin dari Abang ada yang ingin ditambahkan lagi? Nah, mungkin dari teman-teman karena mungkin tidak hanya dari Sumatera Utara, ya jangan gunakan nilai 292 derajatnya karena itu hanya berlaku untuk di Kota Medan. Kota Medan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di Amerika, ya cek dulu dong berapa nilai Iya, azimut betul. kiblatnya. Biasanya di Amerika dia menghadap ke arah timur. Nah, kalau yang ada di Jawa, kalau nggak salah dia 295 derajat. Jadi sedikit 295. berbeda 3 derajat arah kiblatnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, cari dulu berapa nilai azimut kiblatnya, bisa dipastikan kalau ingin menggunakan alat-alat yang di bawah. Tapi kalau mau melihat menggunakan momen rasul kiblatnya, silahkan gunakan alat-alatnya. Pastikan mataharinya ada, tempatnya terbuka, lalu tiangnya tegak ataupun benangnya tidak goyang. Tidak goyang. Ya, tidak goyang jauh lah. Walaupun goyang-goyang sedikit seperti ini, jangan di tap-tap. Kasih bunga jangan goyang Bang ya. Iya. Gitu. Ya. Tapi ini memang ada angin-anginnya sedikit lah. Atau memang ada yang ngetap tuh Bang. Kalau ada yang ngetap goyang nih Bang. Iya, tap-tap nih goyang nih. Tiang goyang benangnya. Ya, mungkin itu aja Bang. Iya. Ya mungkin sekian dulu tentang rasul kiblat dari kami. Besok jangan lupa kalau kawan-kawan mau nyoba boleh tag juga nih sosial media kami. Nanti akan kami posting kembali tentang bagaimana arah kiblat yang ada di rumah teman-teman, di rumah ataupun di masjid. Mana tahu ada kesempatan habis sholat zuhur. Kalau di Medan mendekati rasul kiblat sholat zuhurnya. Nanti di tempat-tempat lain boleh kita lihat sama-sama kemana arah kiblat tempat yang teman-teman ukur. Mungkin itulah Bang. Wah, benar sekali teman-teman. Jadi kapan lagi nih? Ayo pantengin terus media sosial OIF biar mengetahui gimana caranya mencari tahu kiblat yang tentunya berguna bagi ibadah kita di selanjutnya. Ya mungkin sekian dari kami. Saya Haryadi Putraga. Saya Muhammad Zidan Syuhada. Ya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.